Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernandito Tegar Widodo dengan NIM A11 2024 155553, berasal dari kelompok 4303. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial untuk cara load balancing menggunakan VirtualBox. Di sini saya memakai Linux, yaitu kebetulan di Ubuntu. Oke, di sini mohon izin untuk teman-teman dan Pak Adit. Di sini saya menggunakan Notepad ya, untuk sebagai langsung ke terminal Linuxnya, supaya nanti jika ngetik satu-satu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi di sini saya akan mempersingkat waktunya. Oke, yang pertama-tama kita menuju ke virtual mesinnya. Di sini saya memakai VirtualBox ya teman-teman. Pertama kita start dulu untuk load balancingnya, virtual load balancingnya. Pastikan untuk virtual mesinnya menggunakan dua adapter ya. Yang pertama ada adapter 1 sama adapter 2. Kita masukkan password dulu. Oke, ini untuk load balancing virtual mesinnya sudah terbuka. Lanjut kita ke DNS. Lalu kita masukkan virtual yang ketiga, yaitu di web 1. Sambil menunggu ya teman-teman, kita masukkan password lagi. Oke, kita akan membuka virtual mesin yang ketiga, yaitu web 2. Di sini akan digunakan untuk menggunakan WordPress ya teman-teman. Oke, kita masukkan password lagi. Oke, ini sudah terbuka semua ya teman-teman untuk virtual mesinnya. Kita menuju ke load balancingnya dulu. Oke, kita buka terminal. Oke, langkah pertama, di sini kita akan membuat alamat IP statis dulu ya teman-teman. Jadi alamat
IP statis itu di semua VM. Jadi ada di VM untuk load balancing, untuk DNS-nya, untuk web 1, untuk web 2. Yang di sini saya memakai WordPress. Oke, pertama kita untuk yang pertama ini VM pertama saya akan memakai untuk load balancingnya dulu ya. Oke, kita masukkan dulu config YAML-nya. Kita pastekan saja. Oke, ini kan sudah ada new file ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang mau masukkan file YAML-nya di sini saya sudah membuat ini. Kita paste saja. Nah, di sini saya memakai keterangan ini kan ada X. Jadi untuk X itu kalau di DNS itu kita kasih 2. Kalau balancer itu kita kasih 10. Untuk web 1 kita itu kasih 11. Untuk web 2 kita kasih 12. Di sini kebetulan saya ini kan load balancing dulu. Jadi kita kasih 10. Oke, kita save ya teman-teman. Lalu kita ke DNS. Kita open terminal lagi. Kita masukkan perintah lagi ini. Masukkan password. Oke, yang dari ini lagi kita masukkan yang YAML-nya lagi. Karena DNS itu 2, nanti X-nya kita kasih 2 ya teman-teman. Oke, kita edit dulu. X-nya 2, langsung save. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah masuk. Lalu kita ke web 1. Kita open terminal. Oke, kita masukkan lagi ini sudo nano-nya. Kita paste. Masukkan lagi password. Oke. Kita berulang lagi di YAML. Nah, ini kan di web 1 tulisan 11, nanti di sini kita kasih 11 ya teman-teman. Kita save. Lanjut ke WP2, maksudnya di web 2 kita open terminal. Oke, kita masukkan sudo nano-nya lagi. Kita masukkan file YAML-nya lagi. Karena di web 2 itu menggunakan 12, jadi kita isi 12 ya teman-teman. Jangan lupa di save. Oke, kita cek dulu. Oke, aman. Lalu kita diaplikan ya teman-teman. Ini kan tadi sudah ada file YAML-nya. Jadi semua di-apply semua. Sudo apply netplan. Oh, kebalik. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita ini untuk mengusir firewall ya teman-teman dari berbagai VM yang ada di sini. Dari VM 1 itu
yang load balancingnya DNS web 1 web 2 kita memasukkan sudo UEFW disable. Oke, kita masukkan perintah ini berulang di VM yang sama. Sudo netplan apply sudo UEFW disable. Sudo netplan apply sudo UEFW disable. Oke. Oke, kita masukkan lagi di sini sudo netplan apply sudo UEFW disable. Oke, sudah semua ya teman-teman untuk yang di tutorial alamat IP statis. Oke, selanjutnya kita ke setup DNS. Jadi di setup DNS ini kita untuk update apt-nya dulu, lalu kita menggabungkan perintah sudo apt install bind 9. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, nanti kita masukkan sudo nano di file conf lokal ya teman-teman. Kita kopikan dulu. Nah, sudah selesai. Kita masukkan perintah tadi sudo nano ke conf lokal. Nah, ini. Nah, dari isi ini kita tambahkan di paling bawah ada perintah zone. Jadi zone ini tuh untuk nama DNS saya. Kebetulan saya menggunakan DNS fernandito.id. Kita copy saja. Kita pastekan di sini. Oke, kita save. Lalu kita akan melakukan sudo lagi, dimana sudo ini itu dari yang db lokal menjadi db Fernandito. Jadi kita mengubah itu ya teman-teman. Oke, kita copy. Untuk selanjutnya kita ini memakai yang di db Fernandito karena tadi sudah dipindahkan, kita mengaktifkan. Oke, kita tempel lagi. Copy. Oke, kita paste. Nah, dari isi ini ubah yang ada localhost-nya itu menjadi nama DNS kalian. Karena kebetulan saya di sini menggunakan fernandito.id, maka saya akan mengubah semua localhost ini menjadi fernandito.id. Oke, yang pertama sudah. Lanjut yang kedua. Oke, cek dulu fernandito.id. Oke, langsung yang di bawahnya ini. Nah, localhost fernandito.id. Oke, setelah itu
Kita sudah mengganti semua localhost menjadi nama DNS kalian. Lalu tambahkan baris belakang, ini ada add nama IP kita ya teman-teman. Nah, tambahkan di bawah, paling bawah sini aja. Oke, kita save. Sip. Jika teman-teman masih kurang penasaran atau masih penasaran sama isi filenya, kita cek lagi, nggak apa-apa. Nah, cek dulu, ini sudah masuk semua ya. Oke, kita keluar. Lalu kita akan merestart dulu ya teman. Oke, sudah di restart. Lalu kita masuk ke tahap yang web 1 dan web 2. Oke. Ya. Oke, yang web pertama, jangan lupa kita install Apache-nya dulu. Di sini saya menggunakan Apache ya teman-teman. Jika kalian ingin menggunakan Nginx, dipersilahkan. Sambil menunggu, kita masukkan ini. Di sini saya kan di web 1 itu kayak ya HTML-nya saja, karena di sini langsung biar di dalam terminal nggak masuk ke web dari file-file lain, kita langsung saja. Oke, kita pastekan. Nah, di sini saya menggunakan judul dengan web cluster server 1 dengan nama itu. Oke, di sini nih kayak tanda pralon itu tuh kayak menghubungkan. Jadi dari echo ini menghubungkan ke sudo t, yang dimana sudo t itu isinya var www.html ke index.html yang sudah saya katakan. Jadi di langsung ke terminalnya itu langsung menuju ke index.html nya. Kita enter. Oke, sudah bisa jadi gini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita ke web 2, yaitu ke WordPress. Yang pertama kita tentu saja menginstal Apache-nya juga, dan MySQL server dan PHP MySQL. Kita copy saja web 2 ya teman-teman. Oke, kita pastekan. Nah, enter. Sambil menunggu ya teman-teman. Ini agak lama sedikit, soalnya langsung 33. Jadi untuk setelah penginstalan ini nanti kita akan masuk ke dalam database-nya ya teman-teman. Oh ya, di sini saya untuk database-nya langsung ke terminal saja ya. Dan WordPress-nya kita tidak usah download, langsung ke terminal saja. Oke, di sini masih 89%. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke database-nya. Oke, yang pertama kita tentu saja create database dulu ya teman. Di sini saya menamai database-nya WP yang berarti WordPress.
bisa disingkat. Teman-teman sekalian juga bisa dengan permintaan atau kemauan kalian masing-masing. Oke, setelah create database, kita create user. Nah, usernya di sini saya menggunakan nama Dito, add localhost. Jadi sini saya memakai localhost ya. Langsung identify by dinospolk 77. Kenapa ini identify? Karena di sini itu passwordnya ya. Di sini saya menggunakan password dinospolk. Oke. Oke, setelah untuk create user dan identify atau bisa dibilang password, kita grant all privilege. Jadi grant all privilege itu tuh untuk menyambungkan WordPress kita ke user yang dimana kita itu atau saya itu memakai localhost. Oke, copy, paste. Selanjutnya nih flash privilege. Jadi kayak ayo langsung. Oke, terus exit. Oke, setelah untuk database, nah ini kita itu membuat atau mendownload WordPress itu tapi dari via terminal. Di sini saya sudah menampilkan gimana caranya. Kita coba copy, kita paste saja. Nah, oke, langkah selanjutnya ketika sudah penginstalan WordPress, kita ini akan meremove dari file index.html yang dimana index.html itu tuh harus di remove dari var www.html. Oke, kita remove saja. Oke, setelah untuk meremove, kita tuh sudo yang ini, sudo cp. Jadi yang dimana ini kan sudah indeks HTML sudah tidak ada, jadi kita ke WordPress-nya menuju ke var www.html. Kita copy, paste. Oke, selanjutnya kita itu sudo chown. Jadi yang dimana sudo chown ini itu kayak merubah kepemilikan yang dari mana www.data menjadi www.data/var/www/html kan. Soalnya kan kita dari WordPress ke sini menuju ke var www.html, jadi kayak pindah gitu ya teman-teman, kayak ubah pemilikan. Oke, kita copy, kita paste. Oke, nah lalu teman-teman bisa buka browser, bisa di Windows, boleh langsung masukkan dari IP yang sudah dimasukkan tadi yang di dalam ini. Nah, IP statis. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Oke. Kita copy saja. Tunggu ya teman-teman.
Oke, kamu coba ulang. Ya, di sini adalah tampilan untuk awal WordPress-nya. Kita continue dulu, kita pilih English, kita let's go. Database name-nya, sini saya pakai WP tadi ya, username-nya menggunakan itu, password-nya dinuspolke untuk database host, localhost bener. Kita submit, run the installation. Oke, situs Tito, ini saya situs Mas Tito, username-nya Tito, password tadi, emailnya sini saya menggunakan dummy ya. Kita install. Oke, kita login dulu. Namanya Tito, passwordnya yang password tadi kalian bikin ya. Oke, kita sudah tampilan awal. Welcome to WordPress. Oke, langkah selanjutnya kita setup balancer ya, atau load balancernya. Yang pertama kita sudo install proxy. Oke, kita install proxy-nya dulu. Sambil menunggu, lalu kita masuk ke dalam file yang namanya hproxy.cfg. Oke, kita pastekan, kita enter. Nah, di bawahnya sendiri kita kasih nih front end dan back end webs ya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita save. Lalu untuk langkah selanjutnya itu ada untuk daemon reload. Jadi kita mereload dulu yang di setup balancer dan restart hproxy-nya ya teman-teman. Kita copy, kita enter. Oke, di sini saya akan mengetes pingnya saya dulu. Di sini saya menggunakan PowerShell teman-teman. Kita ketik aja ping fernandito.id. Oke, yang ini ya. Kita cek dulu, reply oke. Ini standarnya JOS ya, ini 1 ms, oke. Ini 0% loss, oke, berarti aman. Langsung kita buka browser, kita ketik Fernandito. Nah ini, oke. Jadi untuk web clusternya, jika kita merefresh maka akan ke website yang lainnya. Oke, kita coba. Oke. Jadi ini yang pertama, ini yang situs kedua saya, yaitu menggunakan WordPress. Oke, yang kedua di sini menggunakan web cluster, cuman yang server satu ini saya menggunakan HTML biasa. Oke. Masih bisa ini di nih, kalau misal ada salah satu server yang mati ya teman-teman, kita coba, kita di website satunya kita matikan Apache-nya. Sudo systemctl stop Apache 2. Oke. Namanya ini failover ya teman-teman. Nah, jadi ini nah adanya cuma di sini toh, di yang website saya yang kedua, yaitu yang di WordPress. Ini kalau kita refresh tidak bisa, hanya ada di sini. Oke, untuk membuktikan kita nyalakan lagi yang ada di website satunya. Oke, kita sudo systemctl start Apache.
start apa aja. Iya. Kita membuktikan, kita refresh. Kembali lagi ya teman-teman. Jadi di server 1, ini di server 2. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada perkataan yang salah dalam pembuatan video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.